Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1149 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1149 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, menurut Redon, chapter 1149 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Ada beberapa informasi baru yang akan kita dapatkan, dan salah satunya adalah kemarahan Im Sama kepada Gunko. Nah, One Piece chapter 1149 kali ini mendapatkan judul 1 detik. Belum diketahui pasti maksud dari judul chapter kali ini. Namun yang jelas, di chapter kali ini akhirnya kita mendapatkan color spread yang memperlihatkan kelompok bajak laut Tobi Jerami yang sedang berada di sebuah kafe pelayan. Mereka semua tampak mengenakan kostum pelayan, termasuk Lilik dan Bonnie. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Scoper Gaban versus Summer. Di mana tepat di momen ini, kita bisa melihat Scoper Gaban yang berhasil mengalahkan Summer. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Scoper Gaban berhasil memutilasi tubuh Summer hingga menjadi beberapa bagian menggunakan kapak yang sudah dilapisi oleh kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi. Namun anehnya, meskipun Summer terlihat sudah tidak berdaya, dirinya masih diperlihatkan hidup, tetapi tidak bisa beregenerasi karena efek dari tebasan haki tingkat tinggi milik Scoper Gaban. Nah, di sisi lain, Gunko yang mengetahui keadaan Summer dan merasa bahwa saat ini situasi mereka sedang tidak diuntungkan, Gunko tiba-tiba mendatangi Kolon dan mengancam kepada Scoper Gaban jika dirinya tidak menyerah, dia akan membunuh Kolon. Jelas situasi ini pun membuat Scoper Gaban tidak bisa berbuat banyak karena Scoper Gaban paham jika dia menyerang Gunko dan mencoba untuk membebaskan Kolon, maka bisa saja Kolon akan segera mati. Itu sebabnya di momen ini juga Scoper Gaban lalu mengatakan kepada Gunko bahwa dirinya telah menyerah dan memerintahkan Gunko untuk tidak menyentuh Kolon. Mengetahui Scoper Gaban telah menyerah, kesempatan ini pun jelas tidak disia-siakan oleh Gunko, di mana Gunko langsung menikam perut Scoper Gaban dengan kekuatan panahnya dan melemparnya dari pohon. Sementara itu di sisi lain, menariknya setelah Gunko melemparkan Scoper Gaban, kita bisa melihat sebuah percakapan antara Gunko dan juga Brook, di mana Gunko mengatakan bahwa dirinya teringat dengan sosok Brook. Yap, dalam sebuah flashback singkat, Brook mengetahui dan mengenal Gunko sejak lama sebelum dirinya menjadi bajak laut. Bukan hanya itu saja, anehnya setelah memperlihatkan flashback tersebut, kita bisa melihat Gunko yang mendapatkan kembali kendali atas pikirannya dan mencoba untuk membebaskan Brook. Namun di sisi lain, Im Sama yang mengetahui tindakan Gunko tersebut tiba-tiba langsung mengambil alih tubuh Gunko yang sebelumnya telah sadar kembali. Nah, di momen ini, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Im Sama yang sangat marah karena para kesatria suci terlalu lama dalam menyelesaikan misi mereka di negeri Elbaf. Yap, menurut Im Sama, saat ini kekuatan mereka sedang dibutuhkan di Tanah Suci Merijoa. Hal itu karena di Tanah Suci Merijoa sendiri sedang terjadi kebakaran yang sangat dahsyat dan sedang diserang oleh sekelompok orang. Namun sayangnya, belum diketahui pasti siapakah dalang dibalik kekacauan yang terjadi di Tanah Suci Merijoa. Tetapi menurut Mimin, tidak menutup kemungkinan itu adalah ulah dari organisasi Revolutionary Army atau bahkan kelompok bajak laut Kurohige. Yap, perlu diingat ya bosku, seperti yang pernah Mimin bahas di video sebelumnya, Monkey D. Dragon dan organisasinya telah berhasil merebut kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia dan berhasil menghancurkan kapal-kapal pembawa logistik makanan yang akan diberikan kepada kaum naga langit atau Tenryubito. Itu sebabnya setelah mereka berhasil melakukan semua hal itu, maka langkah terakhir yang akan dilakukan oleh Dragon dan organisasinya adalah menghancurkan dan membuat kekacauan di Tanah Suci Merijoa.
Yap, Dragon sadar betul. Dengan strategi ini, dia mampu menghancurkan sistem pemerintah dunia. Sehingga kedepannya, Monkey D. Dragon mampu dengan mudah untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah dunia. Di sisi lain, jelas jika Dragon dan organisasi Revolutionary Army benar-benar menginjakan kakinya di tanah suci Merijoa, maka para Gorosei pun akan segera turun tangan langsung. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Im Sama, bahwa saat ini pemerintah dunia sedang membutuhkan kekuatan untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di tanah suci Merijoa, seolah menjelaskan jika penjagaan dan pengamanan yang ada di tanah suci Merijoa saat ini sedang dalam keadaan longgar. Apalagi seperti yang kita tahu juga, pemerintah dunia tidak bisa mengandalkan para admiral karena mereka semua sedang menjalankan tugas mereka masing-masing. Sehingga, mau tidak mau, suka tidak suka, para Gorosei harus turun tangan langsung menghadapi kekacauan tersebut. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Jika nantinya kita bisa melihat pertarungan antara Monkey D. Dragon versus Gorosei Garling. Ya, karena kedua karakter ini juga sama sekali belum diperlihatkan secara jelas kekuatan apa yang sebenarnya mereka miliki. Selain itu, hal ini pun seolah menjadi sebuah kesempatan emas bagi kelompok bajak laut Kurohige. Karena seperti yang kita tahu juga, di beberapa chapter sebelumnya, Laffy diperlihatkan telah berada di dekat Redport. Sehingga hal inilah yang akan dimanfaatkan oleh Laffy untuk menjalankan misinya. Di mana menurut Mimin, misi tersebut berkaitan dengan senjata kuno Uranus yang dimiliki oleh pemerintah dunia dan juga kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Im Sama. Nah, sampai di sini tentunya kalian semua para fan One Piece sudah paham betul jika kelompok bajak laut Kurohige ini dikenal sangat cerdas dan licik. Mereka juga dikenal sebagai Devil Fruit Hunter atau pemburu buah iblis. Artinya, bukan hal yang tidak mungkin jika sebenarnya tujuan Kurohige memerintahkan Laffy untuk datang ke tanah suci Merijoa adalah untuk mencari tahu tentang senjata kuno Uranus dan juga sosok sang penguasa tahta kosong, yaitu Im Sama. Sehingga ketika nantinya Kurohige telah mendapatkan informasi tersebut, maka dia dan kelompok bajak lautnya akan segera datang dan memanfaatkan situasi penyerangan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army untuk merebut senjata kuno Uranus dan kekuatan buah iblis milik Im Sama. Ya, kita nantikan saja kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh Yonko yang satu ini. Setelah itu, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Im Sama yang mengatakan dengan sangat lantang di mana dia akan menunjukkan bagaimana seorang dewa memerintah dunia. Well, overall, chapter yang sangat menarik ya bosku. Selain informasi penyerangan yang terjadi di tanah suci Merijoa, Gunko yang dikatakan memiliki hubungan dengan Brook sebelum Brook menjadi seorang bajak laut, seolah menjadi sebuah petunjuk jika usia Gunko seumuran dengan Brook. Maka artinya, Gunko ini memiliki kekuatan keabadian yang diberikan oleh Im Sama. Ya, hal ini dibuktikan ketika Im Sama mampu mengendalikan atau merebut kembali pikiran Gunko sebelum dia berniat untuk membebaskan Brook. Dengan kata lain, hal ini juga menjadi sebuah informasi baru. Jika siapapun yang diberikan kekuatan keabadian oleh Im Sama, maka Im Sama bisa mengendalikan tubuhnya dan menghabisinya kapanpun dia mau. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1149. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.